Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Alangkah lebih baiknya, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persamaan fungsi kuadrat. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi. Nah, untuk bentuk umum fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a, b merupakan koefisien dan c merupakan konstanta, serta a tidak sama dengan 0. Karakteristik grafik berdasarkan nilai diskriminan. Yang pertama, jika D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Artinya, grafik akan memotong sumbu X pada dua titik. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real kembar. Artinya, grafik akan memotong sumbu X pada satu titik. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang imajiner atau tidak real atau akar negatif. Artinya, grafik tidak memotong sumbu X. Nah, untuk nilai A atau koefisien dari X kuadrat dapat memberikan gambaran grafik fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, untuk karakteristiknya seperti ini. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi akan terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi akan terbuka ke bawah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu X. Dan nilai Y atau fx-nya itu sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y dan x-nya itu sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. X-nya itu sama dengan negatif B per 2A. Yang keempat, menentukan titik puncak. Untuk mencarinya, yang pertama itu negatif B per 2A, negatif B kuadrat dikurangi 4A dikali C per 4 dikali A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Nah, agar lebih memahami mengenai grafik fungsi kuadrat, kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat. Dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, tadi sudah dijelaskan mengenai karakteristik grafik berdasarkan nilai diskriminan. Nah, sekarang kita cari dulu nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Berdasarkan bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka di sini kita ketahui bahwa nilai a-nya itu adalah yang nempel dengan x kuadrat. Maka a sama dengan 1, betul. Kemudian nilai b-nya itu yang nempel dengan variabel x yaitu negatif 2 dan nilai c-nya yaitu konstanta negatif 8. Maka sekarang kita selesaikan, kita cari nilai D-nya. D sama dengan B-nya negatif 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya itu 1, C-nya itu negatif 8. Maka
negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikurangi 4 dikali 1, 4 dikali negatif 8, negatif 32. Nah, kita operasikan, maka 4 dikurangi negatif 32 hasilnya 36. Maka nilai D-nya itu lebih besar dari 0. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X pada 2 titik. Selanjutnya, kita ingat kembali karakteristik dari nilai A. Nah, sekarang kita lihat nilai A-nya itu 1. A sama dengan 1. Maka A-nya itu lebih besar dari 0. Artinya apa? Gambar grafiknya itu terbuka ke atas. Ini dia. Baik, jika tadi kita sudah mencari nilai D dan A berdasarkan karakteristik yang tadi sudah dijelaskan, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X dengan Y-nya itu sama dengan 0. Kita lihat soalnya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Kita tulis lagi di sini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan mencari akar-akar. Caranya memfaktorkan. Di sini kita simpan X. Caranya bagaimana? Ketika dikalikan A kali C dan dijumlahkan itu menghasilkan nilai B. Tadi kita sudah tahu bahwa nilai A itu 1 dan nilai C itu negatif 8. Maka A dikali C itu sama dengan negatif 8. Dan nilai B-nya itu negatif 2. Setelah ini kita cari berapa kali berapa yang menghasilkan negatif 8. Betul, 2 dikali negatif 4. Selanjutnya, negatif 2 dikali 4. Selanjutnya, betul, 1 dikali negatif 8. Kemudian, negatif 1 dikali 8. Di antara 4 perkalian ini, manakah yang ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 2? Betul, yang ini ya. Itu 2 ditambah negatif 4. Maka menghasilkan negatif 2. Maka kita tulis di sini X ditambah 2 dan X dikurangi 4. Sekarang kita cari akar-akarnya, yaitu X1 sama dengan negatif 2 atau X2 sama dengan 4. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan X-nya itu sama dengan 0. Kita tulis kembali soalnya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Y sama dengan X-nya tadi itu sama dengan 0, maka kita ubah atau kita substitusikan nilai X-nya itu menjadi 0. 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 8.
Kita operasikan, Y sama dengan 0 dikurangi 2 dikali 0, 0. Ininya negatif 8 masih sama diturunkan. Maka Y sama dengan negatif 8. Baik, untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Rumusnya itu adalah X sama dengan negatif B per 2A. X sama dengan negatif, nilai B-nya itu tadi sudah kita ketahui bahwa nilai B itu negatif 2 per 2A-nya itu 1. Kita selesaikan. Negatif 2 per 2 dikali 1 itu 2. X sama dengan negatif dikali negatif 1. Maka nilai X-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu menentukan titik puncak. Kita sudah tahu bahwa untuk mencari titik puncak itu rumusnya negatif B per 2A, negatif B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Tadi kita sudah mencari sumbu simetri, jadi untuk nilai negatif B per 2A itu sama dengan 1. Sekarang kita mencari nilai negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. B-nya itu tadi negatif 2 kuadrat dikurangi 4. A-nya itu tadi 1 dan C-nya itu negatif 8. Dibagi 4A, 4 dikali 1. Kita selesaikan, kita operasikan. Negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikurangi 4 dikali 1, 4. 4 dikali negatif 8 itu negatif 32. 4 dikali 1, 4. 1,4 dikurangi negatif 32 yaitu 36 per 4. 1, negatif 9. Ini dia titik puncaknya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, untuk langkah-langkahnya tadi kita sudah mencarinya bersama-sama. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Di sini sudah kita cari bahwa X1-nya itu 4 atau X2-nya itu negatif 2. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Y-nya itu sama dengan negatif 8. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Dengan X-nya itu sama dengan 1. Dan yang keempat, yang terakhir, menentukan titik puncak yaitu 1, negatif 9. Sekarang sudah disediakan koordinat kartesius, kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X. Kita beri warna yang berbeda, itu ketika akar-akarnya atau X1-nya itu negatif 4, ketika X-nya itu 4, dan X-nya negatif 2. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Y-nya itu negatif 8, berarti di bawah ya. Nih. Menentukan sumbu simetri. X-nya itu sama dengan 1. Maka kita buat garis. Nah, yang terakhir itu menentukan titik puncak 1, negatif 9. Sekarang kita
Sambungkan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini.